Wisman TBK atau Sritek masih sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Sritek bersama dengan Equity Research Analyst Panin Sekuritas Islah Bimo Prakoso. Mas Bimo, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Mas Bimo, ini kalau dilihat atau Sritek optimistis bisa positif hingga akhir tahun. Bagaimana menurut Anda? Oke. Jadi kita ngelihat kalau dari Sritek ya, khusus untuk Sritek kita ngelihat optimismenya itu cukup realistis ya. Tapi ini dalam artian kita ngelihat dari Sritek. Sekarang kalau kita bandingkan dengan peers, itu sebetulnya industri tekstil ini cukup kehit banget ya. Dan hal yang bikin kita optimis dengan Sritek ini sebetulnya salah satunya adalah selain dari bisnis yang terintegrasi, kedua itu adalah porsi dari APD-nya ini yang memang lumayan untuk meningkatkan dia punya kinerja, yaitu dari revenue-nya yang akhirnya tertranslasi ke laba bersihnya. Sekarang kan kita lihat di first half aja, laba bersihnya ini dari 54 juta USD turun ya emang ke 49 juta USD. Dan ini kalau kita asumsikan misalkan Sritek ini nggak ada ekspansi bisnis untuk yang inisiatif untuk APD-nya, mungkin ini kita bisa lihat further decline ya. Tapi ini gara-gara ada APD-nya, ini adalah hal yang positif untuk menahan penurunan yang lebih lanjut. So untuk kedepannya di semester 2, ini kita lihat memang sudah ada tanda-tanda recovery sedikit ya. Ini kita indikasikan dari satu Consumer Confidence Index, itu di bulan Agustus sudah sedikit tumbuh ke 86,8. Dan untuk second half-nya ini kita lihat bisa ada probabilitas bahwa sebenarnya yang parah itu tuh yang terjadi adalah di quarter kemarin ya. Jadi di sini ke depannya kita lihat dari juga kalau dari indikator lain yaitu survei penjualan eceran. Ini survei penjualan eceran data terakhir di bulan Juli ini secara mantuman sebenarnya udah sedikit recover sampai 10%. So untuk seterusnya kita lihat ya, untuk second half kita bisa bilang untuk Sril dia bisa survive ya. Dia bisa survive dengan model bisnis yang seperti dia lakukan saat ini ya. Seperti itu Mas Bimo ya? Iya. Betul, dia bisa survive. Oke, tapi secara fundamental sendiri Sritek di mata pelaku pasar itu seperti apa sih? Oke, jadi kalau kita lihat dari secara fundamental, kalau kita lihat Sritek itu kalau dari bisnisnya pertama, integrasinya Sritek ini memang yang bikin Sritek ini punya gross profit margin yang cukup baik ya, yaitu di level 18% sampai 20%. Padahal kalau kita lihat dari bisnis-bisnis tekstil yang lain, itu kan memang umumnya terpisah-pisah ya. Ada yang bagian dari spinning atau dari pemintalan, ada yang langsung bagian dari pakaian jadi. Jadi dengan adanya pemain lain yang ini sebenarnya cukup scattered bisnisnya, nggak terintegrasi, itu gross profit marginnya emang cukup sulit sih untuk menjaganya. Dan kebanyakan itu gross profit margin tuh di Indonesia banyak yang di bawah 15%. Sehingga dengan adanya pandemi ini seharusnya bisa ngehit gross profit margin lagi lebih dalam. Bahkan beberapa perusahaan tekstil itu yang sampai dia mencetak rugi, loss itu banyak. Tapi dari Sritek ini masih bisa mempertahankan profit. Jadi di sini kita ngelihat lesson learn-nya adalah ketika lagi ada krisis seperti ini, masa-masa yang tough times, perusahaan yang memang bisa survive dengan dia bisa melakukan inisiatif atau gebrakan sebetulnya di keadaan krisis seperti ini apa sih yang bisa dilakukan, hal terbaik apa, lini bisnis apa yang bisa dikembangkan. Ini kita lihat bisa menimbulkan efek positif untuk kedepannya. Ini jadi kayak krisis ini adalah tes untuk sebuah perusahaan di mana kalau memang bisa berhasil keluar dari tes ini dengan keadaan yang at least survive ya. At least survive bahkan bisa bikin gebrakan baru, ini hal yang positif buat Sril. Apalagi APD ini, APD-nya Sril ini kita lihat walaupun sebetulnya to be honest dari APD ini kita nggak bisa berharap margin yang banyak kayak dulu ya. Kayak dulu di bisnis garment itu atau pakaian jadi ya, itu sebetulnya bisa menghasilkan margin yang lebih besar. Hanya di sini kita lihat emang ada ethical constraint untuk nge-supply bisnis di sektor kesehatan ini during the pandemi. Hanya ini adalah hal yang positif dari Sril, jadi untuk kedepannya bisa menambah portofolio dari lini bisnis yang dimiliki oleh Sritek ini. Jadi kedepannya kita ngelihat ini sebetulnya adalah bekal untuk portofolio perusahaan dalam menjalani bisnis tekstil ke depannya. Ini yang kita lihat. Despite marginnya sebetulnya tertekan, hanya it's okay. Ini bisa membuktikan bahwa Sritek ini bisa survive during the pandemic.
Baik, Mas Bimo, ini tapi kita tahu bahwa belum lama Moody's menurunkan peringkat surat utangnya. Apakah itu juga akan mempengaruhi persepsi pasar terkait dengan Sritex? Oke, jadi yang penurunan dari peringkat rating ini ya sebetulnya memang reasonable sih kalau kita lihat. Reasonable dan otomatis pasar juga ada sentimen yang not so good dalam hal ini. Hanya balik lagi sih, kalau kita lihat di overall pasar, pasar itu kan memang overallnya adalah punya preferensi yang berbeda-beda dari tiap entitas-entitas yang ada. Ada yang memang jangka pendek, dan jangka panjang. Mungkin sebagian yang melihatnya dari jangka pendek, ini to be honest kita emang bilang not so good ya kalau kita bisa bilang ini untuk jangka pendek. Bahkan kalau kita punya target sampai akhir 2020 aja, kita nggak yakin bahwa ini akan perform baik. Tapi kalau kita lihat rollover kita punya investment horizon sampai at least ke 2021, ini sebetulnya adalah masih menjadi company yang worth to invest ketika kita melihat satu. Dan di neraca sebetulnya walaupun tingkat hutangnya cukup banyak, sebetulnya yang kita perhatikan positif dari Sril adalah untuk yang jangka waktu dekat 2020 ataupun 2021 itu nggak ada utang jatuh tempo yang porsinya cukup signifikan, sehingga dari sini likuiditas bisa terjaga. Dan yang jatuh tempo cukup signifikan itu sebetulnya ada di tahun 2022, di mana itu adalah hal yang positif buat manajemen karena manajemen masih bisa nge-conserve dia punya cash. Terus yang sebelumnya juga di sini kita lihat manajemen kan dividennya itu cukup kecil ya kemarin ya. Itu juga adalah hal yang positif juga buat manajemen untuk mereka nge-conserve cash. Jadi kita lihat di sini dari cash positionnya, untuk jangka panjang kita lihat sebenarnya ini masih bisa tahan. Hanya emang untuk jangka pendek secara business wise, faktor eksternal kita ngelihat cukup sulit ya, karena gimana pun juga consumer confidence index di Indonesia itu masih belum pulih ke level yang 100, dan bahkan kalau data di Agustus itu kita lihat dari Juli ke Agustus itu consumer confidence index perubahannya nggak terlalu banyak ya. Otomatis kita bisa melihat bahwa ini adalah keadaan normal baru, di mana ini adalah keadaan yang mengambang, yaitu kita nggak separah kemarin krisisnya seperti waktu di bulan April Mei, tapi kita juga belum masuk ke masa pre-pandemi. Jadi ini adalah di tengah-tengah sih, makanya kita bilang sebetulnya ya masih cukup sulit untuk survive 2020. Hanya kalau kita punya investment horizon sampai 2021, kita ngelihat secara neraca dan secara bisnis, kita masih positif sih untuk emiten. Oke, baik. Kita akan melihat pergerakan harga saham dari Sritex ini usai jeda, Mas Bimo dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.